Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Beni Maulidani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Cendikia Kabupaten Tasikmalaya. Salam guru penggerak. Wave Beats Music. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, mohon izin saya ingin mewawancarai Bapak terkait bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah saya bersedia. Terima kasih Bapak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini saat pengambilan keputusan, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus tersebut, dikategorikan mana yang termasuk dilema etika ataupun yang termasuk ke dalam bujukan moral? Jadi selama saya bertugas di SMK Sariwangi, ya tentu banyak permasalahan yang menjadi sebuah dilema etika bagi saya sebagai kepala sekolah. Yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah itu, pertama, melakukan analisis dahulu apa inti dari permasalahan tersebut. Apakah termasuk pada dilema etika atau bujukan moral. Kemudian melakukan diskusi dengan guru-guru, bahkan jika diperlukan atau masalahnya terlalu rumit, saya bisa bermusyawarah dengan pihak-pihak lain seperti pengawas sekolah atau komite sekolah. Dan langkah selanjutnya, setelah menganalisis masalahnya, kita pertimbangkan mana keputusan yang paling tepat. Karena dilema etika itu kan dua pilihan yang benar atau benar lawan benar, sehingga kita harus benar-benar tepat dalam menentukan keputusan tersebut. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus tadi, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan. Menganalisis terlebih dahulu kasusnya bagaimana, kemudian musyawarahkan, kita bandingkan nilai positifnya seperti apa. Karena nilai etika itu kan adalah nilai yang benar dan benar. Lalu kita cari dari kedua nilai positif itu mana nilai yang paling besar. Kemudian jika sudah teruji kebenarannya, maka langkah terakhir yaitu baru mengambil keputusan. Tentu yang dengan pertimbangan yang matang sehingga tidak ada keraguan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, baik Pak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama pengambilan keputusan tersebut Pak? Oke. Langkah dalam mengambil keputusan yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang sebenarnya terlebih dahulu. Ada atau tidaknya nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat. Baru kita tentukan keputusannya supaya dalam pengambilan keputusannya kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentu dalam mengambil keputusan tersebut kita berdiskusi dengan semua pihak pemangku kepentingan yang nantinya akan berpengaruh pada kemajuan pendidikan. Apakah ini berdampak baik atau kepentingan bersama atau pribadi. Selanjutnya, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus tersebut Pak? Melihat dari segi tantangannya, mungkin kita melakukan sebuah diskusi untuk mengambil keputusan. Nah, tentu pola pikir orang itu berbeda-beda Pak. Maka kita harus menyamakan persepsi yang berbeda-beda juga.
Tujuannya apa? Keputusannya apa? Jadi ketika kita mengambil keputusan, mindset dari kita masing-masing harus sejalan dan memiliki tujuan yang sama. Ya, selanjutnya sangat pengambilan keputusan tersebut apakah Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema kita tersebut? Kalau jadwal sih tidak ada, tapi ketika kasus itu ada, maka dilakukan musyawarah, kemudian menganalisis bersama. Kita pertimbangkan plus minusnya seperti apa, baru kita ambil keputusan. Prosedurnya sesuai dengan aturan saja. Tentu juga dengan menerapkan 9 langkah kemudian pengambilan keputusan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang Bapak anggap selama ini dapat mempermudah atau menunjang kemudahan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus tersebut? Biasanya dalam mengambil keputusan adalah seseorang, orang-orang yang lebih paham dan berkepentingan serta profesional dalam bidangnya. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran Bapak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Biasanya setiap masalah kan itu berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak merugikan pihak lain tentunya. Terus belajar dalam mengambil keputusan terbaik dengan menerapkan 9 langkah kemudian keputusan. Selanjutnya memperkaya ilmu dan mematangkan sikap kita dalam mengambil keputusan. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya. Terima kasih Bapak atas informasinya tadi. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Itu saja mungkin yang pertanyaan yang bisa disampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Mohon maaf ganggu waktunya. Mohon izin Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait pengambilan keputusan selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Boleh Bu? Ya, boleh. Pertanyaan pertama Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan termasuk ke dalam dilema etika ataupun bujukan moral? Selama saya bertugas di SMK Al-Islah Ciptaraja, tentu banyak permasalahan yang menjadi sebuah dilema etika bagi saya sebagai kepala sekolah. Yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah itu, pertama, melakukan analisis terlebih dahulu Pak, apakah termasuk pada dilema etika atau bujukan moral. Kemudian melakukan diskusi dengan guru-guru di SMK Al-Islah, bahkan jika masalahnya terlalu pelik, saya bisa bermusyawarah dengan pihak lain seperti pengawas atau komite sekolah. Baik Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus tadi yang antara dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama mungkin menganalisis terlebih dahulu kasusnya bagaimana, kemudian dimusyawarahkan. Nanti kita bandingkan nilai positifnya seperti apa, karena dilema etika itu kan adalah nilai yang benar dan benar. Lalu kita cari dari kedua nilai positif itu mana nilai yang paling besar. Kemudian jika sudah teruji kebenarannya, maka langkah terakhir yaitu baru mengambil keputusan, tentu dengan pertimbangan yang matang sehingga tidak ada keraguan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan Pak. Baik Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama pengambilan keputusan tersebut Bu? Langkah-langkah yang diambil dalam mengambil keputusan, yang pertama mengenali nilai-nilai yang bertentangan terlebih dahulu Pak.
ada atau tidaknya nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, baru kita tentukan keputusannya, supaya dalam pengambilan keputusan kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan itu secara bersama-sama. Bu, selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap bisa efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentu dalam mengambil keputusan tersebut kita berdiskusi dengan semua pihak pemangku, nanti akan berpengaruh pada kemajuan pendidikan. Apakah ini berdampak baik atau kepentingan bersama atau pribadi, Pak? Oke, Ibu, selanjutnya apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangannya, tantangannya mungkin ketika kita melakukan sebuah diskusi untuk pengambilan keputusan, tentu pola pikir orang kan berbeda ya Pak ya. Maka kita harus menyampaikan persepsi yang berbeda-beda tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk ketika kita mengambil keputusan mindset dari kita masing-masing perorangan harus sejalan dan mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut atau mungkin secara spontan? Kalau misalkan untuk penjadwalan tidak ada, tapi ketika kasus itu ada, maka dilakukan musyawarah terlebih dahulu, kemudian menganalisis bersama antara pihak sekolah, kita pertimbangkan plus minusnya seperti apa, Pak. Baru kita ambil keputusan. Prosedurnya sesuai dengan aturannya saja, tentu juga dengan menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Ibu, selanjutnya adakah seseorang biasanya Ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Ibu atau dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Biasanya dalam mengambil keputusan adalah seseorang atau orang-orang yang lebih paham dan berkepentingan serta profesional dalam bidangnya, Pak. Untuk pertanyaan terakhir, Bu, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tadi? Biasanya setiap masalah kan berbeda-beda, jadi bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak merugikan pihak lain. Terus selanjutnya terus belajar dalam mengambil keputusan terbaik dengan menerapkan 9 langkah pengujian keputusan, dan terakhir untuk memperkaya ilmu dan mematangkan sikap kita dalam mengambil keputusan, Pak. Oke, terima kasih Ibu atas informasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.